Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku yang saleh dan salehah. Kalau ada orang bicara buruk kepada kita, cari 1001 alasan untuk berbaik sangka. Pasti Allah akan memberikan ketenangan. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Nah baik anak-anakku, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran 8, yakni senangnya berakhlak terpuji, dengan subbahasan hari ini yaitu berprasangka baik. Nah, kita mulai dengan pengertian berprasangka baik. Nah, anak-anak, sangka itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti duga atau taksir, atau dengan kata lain, perkiraan. Nah, prasangka terbagi dua. Pertama, prasangka baik atau positive thinking yang dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilah husnuzon. Kedua, prasangka buruk atau negative thinking yang dalam bahasa Arab kita kenal dengan istilah su'uzon. Nah, yang dua ini, mana yang boleh, mana yang tidak? Yes, prasangka baik atau husnuzon harus kita lakukan, sedangkan prasangka buruk atau su'uzon tidak boleh kita lakukan. Terhadap siapa saja? Baik itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap orang lain, maupun terhadap diri kita sendiri. Bagaimana sih caranya kita belajar berprasangka baik tersebut? Nah anak-anak, pertama saat muncul pikiran-pikiran buruk di pikiran kita, segera tinggalkan pikiran itu, lalu kita hijrah atau pindah ke pikiran-pikiran yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Nah, contoh, saat kita mendapatkan suatu musibah atau cobaan atau mungkin penyakit, maka jika timbul perasaan-perasaan pikiran negatif di pikiran kita, berbaik sangkalah kepada Allah. Barangkali melalui ujian itu Allah ingin menghapuskan dosa kita. Masya Allah. Begitu juga jika ternyata rezeki kita tidak sebanyak teman kita, maka tetaplah bersyukur kepada Allah dengan cara berusaha dan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena kata Allah, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tahu masa depan, sedangkan kita tidak tahu. Berikutnya, jangan pernah menghakimi orang lain, merasa paling tahu terhadap diri orang lain, sampai merasa berhak untuk menyalahkan orang lain. Karena sungguh, kita tidak tahu siapa sebenarnya yang paling mulia di sisi Allah. Dan lagi, kita tidak ditanya tentang dosa orang lain. Kita hanya akan ditanya tentang dosa kita. Maka sibuklah membenahi diri kita, bukan diri orang lain. Saat terpikir tentang satu potongan cabai yang mungkin menempel di satu gigi seseorang, maka lihatlah ada puluhan gigi lain yang tampak noda. Saat terpikir ada satu jerawat kecil di wajah seseorang, maka lihatlah betapa luasnya kulit wajah orang tersebut yang mulus. Saat terpikir untuk menertawakan satu kekurangan seseorang, maka pikirkanlah 70 kebaikan yang mungkin ada pada orang tersebut. Hingga tiada waktu untuk memikirkan hal-hal yang buruk. Pikirkan yang baik-baik saja tentang apapun yang terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka.
Sesungguhnya kebanyakan prasangka adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, hal ini juga didukung oleh hadis Rasulullah. Hati-hatilah kalian dari prasangka buruk. Itulah sedusta-dusta ucapan. Dan janganlah kalian memata-matai. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, mari nak kita berbaik sangka. Semoga dengan begitu hati kita menjadi lebih tenang, rasa syukur akan datang, dan Allah akan lebih sayang kepada kita. Nah, untuk tugas, silakan anak-anak Bunda ini perhatikan. Di sini ada screenshot Bunda untuk salah satu artikel yang pernah terbit di tahun 2018. Nah, diapakan nih artikel? Nah, silakan baca beritanya melalui link yang tersedia pada deskripsi video. Setelah dibaca melalui kejadian yang ada pada berita tersebut, anak-anak jelaskanlah kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan lupa, jawabannya di japri ke nomor WA Bunda ya. Terima kasih. Nah, baik, sampai di sini. Mohon maaf ya jika Bunda ada salah atau khilaf selama menyampaikan materi ini. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.